Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Hadimin, silahkan apa yang mau ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya saya belum mengenali dengan Mas, tapi baru mau berkenalan lah konon, sebab mungkin ada sedikit kebimbangan dari saya karena dari segi bahasa pun berbeda, sebab saya tinggal di Sabah, di Sabah. Mungkin agak sukar sedikit dari segi memahami logat ataupun bahasa antara di Indonesia dengan di Malaysia ini, Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam kenal juga Kang Hadimin dari Sabah. Silahkan Kang Hadimin, bila ada pertanyaan, siapa tahu bisa dipahami dan nyambung logat bahasanya. Terima kasih. Silakan Kang. Alhamdulillah, makasih. Oleh karena saya ini baru di peringkat awal, banyak perkara yang saya masih belum tahu, dan saya sendiri pun tidak tahu bermula dari mana. Cuma saya dapat pengalaman sedikit dari cerita kawan-kawan begitu, dan rupanya Mas sendiri pun baru saya sadari yang bersama-sama dalam grup yang ada di Malaysia itu. Jadi alhamdulillah saya banyak simpan rekaman-rekaman itu, dan saya agak sesuai dengan jiwa saya lah, dan saya boleh terima sebab mudah dipahami, walaupun ada sedikit lah mungkin dari segi bahasa di Indonesia, tapi tidaklah banyak masalah sangat. Jadi syukur juga. Keraguan saya timbul bila sebab saya tidak tahu dari mula mana saya mau bertanya. Jadi barangkali ada sesuai kalau saya bermula daripada bawah pun saya tidak tahu dari mana. Mungkin kalimat syahadah barangkali yang dikatakan syahadah masih. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang sebelum kita membaca atau bersaksi lewat syahadat, yakni rukun Islam, maka kita masih dikatakan belumlah beragama Islam di sisi Allah. Meskipun kelihatannya badan-badan kita selama ini sudah memeluk suatu agama, yakni agama Islam, tapi selama ini masih secara ragawi, masih secara dohiriyah, masih secara syariat saja. Akan tetapi hati kita selama ini masih kufur, masih ingkar kepada Allah, masih mensekutukan Allah dengan diri kita. Karena apa? Karena kita belum menyaksikan dan bersaksi kepada Allah dan Muhammad Rasulullah.
Jadi pada intinya ketika manusia belum bersaksi dengan sebenar-benarnya bersaksi, maka inilah manusia yang akan menjadi mu'alaf setelah nanti bersaksi kepada Allah dan Muhammad Rasulullah. Kenapa kebanyakan manusia tidak bisa menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah selama ini? Karena di babakan golongan syariat saja, mana mungkin mereka bisa menyaksikan Allah. Ketika kita duduk di syariat, bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan Allah? Sementara bagi kita selama ini Allahnya gaib, Allahnya tiada, maka tak akan bisa kita menyaksikan Allah bila Allah itu gaib. Dan angan-angan kita juga bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan Muhammad Rasulullah. Karena selama ini kita menyangka kita harus menyaksikan sosok badanianya Kanjeng Nabi Muhammad yang sudah wafat 14 abad yang lalu. Mana mungkin bisa. Inilah pemikiran-pemikiran orang-orang yang belum mengenal Allah, yakni yang masih duduk di syariat saja, yang masih beragama hanya sebatas kulit atau badannya saja, hatinya belum Islam kepada Allah. Marilah kita berawal dari, sebelum kita syahadat, kita berawal dari awaluddin ma'rifatullah. Apa yang dikatakan agama itu? Yang dikatakan agama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Agar apa? Tujuannya adalah agar kita bisa mengabdi kepada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi dan menyembah kepada Allah sedangkan kita belum mengenal Allah? Coba hayati di dalam hati kita. Bagaimana mungkin kita bisa ingat Allah? Bagaimana mungkin kita bisa berzikir kepada Allah sedangkan sementara kita belum pernah berjumpa dengan hal yang bernama Allah, hal yang mempunyai nama Allah, hal yang memiliki nama Allah? Maka pastilah kita hanya ingat, hanya zikir kepada namanya saja. Contoh begini, Anda mengenal nama saya Abdul Halim, sedangkan Anda tidak pernah berjumpa dengan saya sekalipun. Anda terus sebut-sebut nama saya Abdul Halim, Abdul Halim, Abdul Halim, Abdul Halim, Abdul Halim. Akan tetapi Anda belum tahu sosok yang bernama Abdul Halim. Nah, ketika Anda berjumpa dengan saya di suatu masjid di Mekah contohnya, misalkan di Mekah, kita sholat berjamaah bersama-sama. Ketika saya ada di samping Anda, apakah kira-kira Anda mengenali saya? Bila sayalah yang Anda sebut-sebut selama ini, Abdul Halim, Abdul Halim, Abdul Halim, sementara Anda selama ini belum pernah sekalipun berjumpa dengan saya. Kan muhal, tidak mungkin Anda bisa mengingat saya meskipun Anda menyebut-nyebut nama saya sebelum kita berjumpa. Nah, ketika kita sudah berjumpa, cara mengingatnya bukan lagi menyebut-nyebut nama saya. Abdul Halim, Abdul Halim, Abdul Halim. Bukan begitu cara mengingatnya. Cara mengingatnya adalah mengingat wajahnya tanpa menyebut-nyebut namanya. Begitulah yang dimaksud ingat itu. Sama halnya dengan Allah.
ketika kita belum kenal dengan siapa yang bernama Allah itu, maka kita hanya berzikir, hanya ingat kepada nama-namanya saja. Allah, 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 Allah. Sedang kita tidak bisa mengingat kepada siapa yang bernama Allah itu. Karena selama ini kita tidak pernah bertemu, tidak pernah berjumpa, tidak pernah bermakrifat kepada Allah. Maka tujuan agama itu adalah mengenal Allah, agar kita bisa mengabdi, agar kita bisa mengingat Allah. Untuk bermakrifat kepada Allah, jalannya melewati man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali hakikat diri sejati manusianya yang tak wujud, yang tak hidup, maka ia akan mengenali Tuhannya. Jadi sebelum bermakrifat kepada Allah, maka kita wajib bermakrifat kepada hakikat diri sejati manusia kita sendiri. Siapa diri ini? Siapa manusia ini? Bagaimana sifat-sifatnya manusia ini? Tentunya kita pelajari sifat-sifat wajibnya Allah yang 20, beserta sifat muhalnya Allah yang 20 pula. Di dalam sifat wajibnya Allah, yang pertama wujud. Wajib bagi Allah itu ada. Wajibul wujud. Jadi tidak mungkin Allah itu gaib, tidak ada. Allah itu ada, wujud nyata jelas. Lawan sifatnya wujud adalah sifat Adam di dalam sifat muhalnya Allah. Sifat Adam itu artinya muhal, tidak mungkin Allah itu tidak ada. Tidak mungkin Allah itu tidak ada. Allah itu ada, wujud nyata. Nah, sifat kebalikan dari sifat Allah inilah sifat wajib bagi seluruh makhluk, termasuk bagi seluruh manusia kita. Bila kita masih berkedudukan, bila kita masih berposisi sebagai Allah, yang mana kita selama ini mengaku diri kita yang wujud, mengaku diri kita yang hidup, berarti selama ini kan kita berposisi sebagai Allah, sebagai Tuhan. Tapi selama ini kita tidak menyadari itu. Sedangkan Allah sendiri kita anggap seperti makhluk. Kita adamkan, kita tiadakan, kita goibkan di hati kita, kita matikan di hati kita. Bahwa yang hidup ini adalah diri manusia kita. Sedangkan hidup Allah tak ada di dalam diri manusia kita selama ini. Begitu kan? Nah, berarti yang jadi Tuhan selama ini siapa? Yang mengaku jadi Allah selama ini siapa? Kan manusia yang belum kenal Allah, yang merasa mengaku jadi Allah, tapi tidak disadarinya. Maka makrifatilah diri kita, kembalilah kepada sifat hakikat diri sejati manusia kita yang Adam, yang tidak ada, yang tak wujud, yang gaib. Bila kita sudah menerima, bila kita sudah rela dan ridho di dalam hati kita bahwa sebenarnya wujud ini bukan wujud manusianya, hidup ini bukan hidup manusianya, maka nyatalah Allahnya, bahwa di alam ini yang wujud hanya Allah, bahwa di alam semesta ini yang hidup hanya Allah. La hayatan illallah. Bila kita mau menyadari, rela dan ridho memasrahkan kembali bahwa hidup ini Allah,
latihannya lewat zuhud, latihan zuhud, latihan hening, mengheningkan cipta-cipta diri manusia kita di hati kita, mentiadakan kekuasaan manusia kita di hati kita, kembalikan kekuasaan ini kepada hayatullah. Bagaimana kita bisa menyembah Allah sementara selama ini kitalah yang berposisi sebagai Allah? Nah, hidup inilah Allah. Inilah ayatnya bahwa hidup ini Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dialah hidup yang kekal lagi terus menerus menghidupi seluruh ciptaannya. Jadi hidup selama ini yang diakui oleh hidupnya manusia inilah hakikatnya Allah, bukan hidup manusia. Bila manusia punya hidup, bagaimana mungkin Allah menghidupi manusia? Karena manusia tidak punya hidup dan mati, maka Allah lah yang menghidupi manusia dengan hayatnya, dengan ruhullah. Sudah ditegaskan ketika manusia masih menjadi gumpalan daging, kutiupkan ruhku, maknanya kutiupkan hidupku di badan-badan manusia ini. Jadi seluruh manusia itu dihidupi oleh Allah. Dalil-dalil seluruh manusia berkata demikian. Aku hidup karena dihidupi Allah. Nah, berarti hidup ini kan Allah. Tinggal bagaimana hati kita bisa rela dan ridho bahwa hidup ini Allah di hati kita. Ini babakan hati, karena iman Islam itu adanya di hati, karena Allah tidak memandang kulit, karena Allah hanya memandang segumpal daging itu. Bila segumpal daging itu suci, maka sucilah seluruh perbuatannya. Akan tetapi bila hati itu kotor, yakni manusia mensekutukan Allah dengan dirinya, yakni manusia yang masih merasa wujud dan hidup sebagai hidup manusianya, maka seluruh amaliannya, seluruh ilmunya akan hancur lebur, akan fana, dimakan, dibakar oleh manusianya sendiri. Jadi kenalilah Allah dengan hidup. Tanpa hidup, maka badan-badan ini tak ada. Dengan hiduplah, maka badan-badan ini ada. Jadi badan ini wujud nyatanya hidup. Bukti bahwa hidup itu wujud. Ada. Jadi hidup itu tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Akan tetapi dengan hiduplah maka terciptalah apa-apa dan siapa-siapa. Jadi hidup inilah laisa kamislihi syai'un. Coba Anda cari di dalam diri Anda. Seumpama hidup ini hidup manusia kita, maka pastilah kita mengenalinya. Bagaimana wajahnya hidup, bagaimana rupanya hidup, bagaimana bentuknya hidup, bagaimana warna dan rasanya hidup kita sendiri. Jika memang hidup ini hidup manusia kita. Ketika kita carikan hidup itu kan tidak seperti apa-apa, tapi wujud, tapi tidak seperti apa-apa. Dengan hiduplah maka terciptalah alam semesta ini. Seumpama hidup ini tidak ada, maka alam semesta ini tak ada.
ketika hidup ini sudah memperjalankan badan-badan kita, maka kita bisa menyaksikan seluruh ciptaan-ciptaan Allah, seluruh ayat-ayat Allah, gunung, lautan, hutan, perkotaan, pedesaan, manusia, hayawan, tumbuhan, seluruhnya bisa kita saksikan dengan hidup. Tanpa hidup, maka kita tak akan bisa menyaksikan semua itu. Jadi hiduplah yang menciptakan. Tanpa hidup, maka tak akan ada semua ciptaan itu. Kira-kira bisa dipahami, Kang Mas? Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita mengenali bahwa sesungguhnya hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita, itulah hakikatnya zat yang bernama Allah itu. Jika hati kita sudah rela dan ridho bahwa sebenarnya hidup ini bukan hidup manusia kita, inilah yang dimaksud syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwa tiada hidup kecuali Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang mentuhani diriku ini kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Jadi yang dimaksud di dalam syahadat ini bukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad bin Abdullah. Bukan begitu maksudnya. Di dalam pemahaman syariat, maksudnya ya begitu. Disangka menyaksikan utusan yang bernama Nabi Muhammad bin Abdullah. Padahal di syahadat itu sendiri, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Siapakah Muhammad itu sejatinya? Sejatinya Muhammad itu adalah seluruh badan-badan yang diciptakan oleh Allah. Inilah Muhammad Rasulullah, badan-badan yang diutus oleh Allah, badan-badan yang dipergerakkan oleh Allah, badan-badan yang dihidupi oleh Allah, badan-badan yang dijaga oleh Allah, badan-badan yang dibimbing oleh Allah sejak dari tanah sampai saat ini, badan-badan yang selalu dikasih sayangi oleh Allah. Inilah yang dimaksud Muhammad Rasulullah. Yakni badan-badan kita inilah yang dipergerakkan oleh Allah, yang diutus oleh Allah lewat kehendak-kehendak yang ada di dalam hati, lewat kerentek-kerentek yang ada di dalam hati. Tanpa adanya kehendak Allah, tanpa adanya kerentek yang ada di hati, apakah manusia bisa bertindak tanduk? Ketika manusia akan sholat, pasti di dalam hatinya ada kerentek, ada utusan, ada perintah dari hidup, ayo sholat. Maka berjalanlah badan ini menuju sholat. Yang mensolatkan, yang memperjalankan badan juga Allah. Inilah yang dimaksud Muhammad Rasulullah. Hati sudah memandang hiduplah yang menguasai badan. Inilah yang dimaksud syahadat itu. Jadi bila hati kita sudah bisa bersahadat yang sedemikian, maka inilah yang dimaksud Islam di sisi Allah. Jadi dohir dan batinnya sudah Islam di sisi Allah. Karena tidak cukup kita hanya beriman, percaya saja tanpa kita mengenal Allah.
Maka di Al-Quran ada perintah lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya, wahai orang-orang yang hanya mengenal Allah sebatas namanya saja. Jadi disuruh masuk kembali, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam keselamatan yang sempurna. Jadi maksudnya diutus, diperintah untuk bermakrifat kepada Allah hatinya. Jadi badannya bersyariat, hatinya bermakrifat kepada Allah lah penguasa seluruh syariat-syariat yang dipergerakkan oleh badan-badan ini. Inilah yang dimaksud lillahi ta'ala. Jadi seluruh tindak tanduk lakunya badan sudah menjadi af'alullah, sudah menjadi lillahi ta'ala. Jadi manusianya sudah tidak menjadi Tuhan lagi. Dulu sebelum kita mengenal Allah, maka hati kita pasti prakteknya linafsi. Ini pergerakan badanku, ini jalanku, ini bangunku, ini berdiriku, ini dudukku, ini sholatku, ini ibadahku. Semuanya diaku-akui oleh diri manusianya. Karena selama ini manusianya tidak bertuhan, melainkan mentuhankan diri nafsianya sendiri, mentuhankan hawa nafsunya sendiri. Inilah manusia-manusia yang mensekutukan Allah dengan dirinya. Bagaimana ibadah-ibadah dan sholat-sholatnya orang-orang yang masih belum kenal Allah sejak akil balik sampai setua ini? Coba kita pahami. Bagaimana mungkin Allah akan menerima ibadah-ibadah dan sholat-sholat kita sejak akil balik sampai setua ini, sedangkan selama ini kita tidak menyembah Allah? Kan muhal, tidak mungkin Allah menerima, karena bukan Allah yang disembah. Karena yang disembah adalah dirinya sendiri yang mentuhani badan-badan kita sendiri selama ini. Nah, bila ingin ibadah dan sholat kita diterima oleh Allah, maka jadikanlah Allah sebagai Tuhan kita, sebagai pelaksana, sebagai yang beraf'al di dalam badan-badan kita. Inilah yang dimaksud bertuhan, yakni hati sudah berpraktek mengaplikasikan lillahi ta'ala. Jadi bukan laku hambanya lagi. Seluruh aktivitas yang terjadi di dalam badan ini karena adanya hidup. Bukan badan ini bisa bergerak sendiri. Jadi begitulah cara bertuhan dengan syahadat yang kami terangkan tadi. Terus setelah syahadat, sholat. Sholat yang dimaksud sholat itu bagaimana? Aqimis sholat li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Jadi tujuan sholat itu adalah mengingat Allah. Ketika kita sholat, ketika badan ini sedang sholat, hati sudah bermakrifat kepada Allah. Hati sudah menyaksikan Allah lah yang mempergerakkan gerakan di dalam sholat ini. Inilah yang dinamakan berzikir kepada Allah. Ingat bahwa Allah lah yang mempergerakkan badan kita. Jadi yang dimaksud zikir itu bukan menyebut-nyebut nama-nama Allah. Yang dimaksud berzikir dan ingat di sisi hakikatnya adalah kita menyadari bahwa hidup yang mempergerakkan badan inilah Allah. Inilah yang dimaksud sholat. Kemudian zakat. Setelah syahadat, sholat, zakat. Zakat itu maknanya apa? Di di dalam syariat zakat itu adalah memberikan beras, 1
kepada fakir miskin ketika akan sholat Idul Fitri. Inilah lambang-lambangnya hati. Jadi apa yang digerakkan di syariat itu hanyalah lambang-lambangnya hati. Semuanya ada di hati. Yang dimaksud hakikat zakat itu adalah kita mempersembahkan kembali kepada Allah apa-apa yang paling kita cintai. Wujud kita persembahkan kepada Allah, hidup sudah kita persembahkan kepada Allah, bahwa hidup inilah hayatullah. Inilah yang dimaksud zakat. Ketika hati kita sudah berperilaku demikian, sudah menyaksikan hidup daripada menyaksikan badan, inilah yang dimaksud zakat. Terus kita berangkat lagi kepada puasa. Puasa itu bagaimana maksudnya? Di dalam babakan syariat, puasa itu adalah menahan lapar dan haus secara badaniah. Akan tetapi yang dimaksud berpuasa di sisi Allah itu adalah berpuasa akan hadirnya kewujudan manusia kita. Jangan sampai kewujudan manusia kita hadir, jangan sampai kehidupan manusia kita hadir menguasai apa-apa yang dipergerakan oleh badan, yakni hambanya menjadi Tuhan, hawa nafsunya menguasai seluruh pergerakan badan. Yang dimaksud puasa adalah menekan hawa nafsu itu tidak muncul. Yang kita wujudkan hanya hayatullah, Allah lah yang berkuasa. Inilah yang dimaksud puasa. Contoh, ketika kita berjalan, hati kita sudah berpuasa dari manusianya yang berjalan. Akan tetapi di dalam praktek hati kita sudah menyadari bahwa hiduplah yang berjalan, bukan badan yang berjalan. Allah lah yang berjalan, bukan manusianya yang berjalan. Contoh lagi, ketika kita sedang duduk, hati berpuasa dari hambanya yang duduk, bukan manusianya yang bisa duduk, tapi hiduplah yang mendudukkan. Jadi semua peristiwa keadaan itu sudah kembali rojiun kepada Allah lah sebagai penguasanya. Allah lah sebagai Tuhan yang mentuhani badan-badan ini. Inilah yang dimaksud puasa. Puasa dari kewujudan diri manusianya, yang diwujudkan hanyalah Allah. Kemudian yang kelima adalah haji. Haji itu apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jadi yang dimaksud haji itu hati sudah tidak mensekutukan Allah dari diri manusianya. Jadi Allah lah yang mentuhani manusia, bukan manusianya yang jadi Tuhan. Selama ini kan manusianya yang selalu berprasangka, selalu berkuasa, selalu merasa wujud, selalu merasa hidup, sehingga manusia berkuasa atas seluruh gerak laku badannya, seluruh gerak laku syariatnya. Sehingga di dalam hatinya prakteknya linafsi, ini perbuatanku hamba, bukan af'alullah, karena hidup masih terkuasai oleh hambanya, masih diakui oleh hambanya lah yang hidup. Jadi yang dimaksud haji itu adalah sucinya hati dari selain Allah. Jadi pada intinya syahadat, sholat, pada intinya sholat, zakat, puasa, haji itu sudah terangkum di dalam syahadat. Jadi maka dari itu bila kita sudah bisa bersyahadat, maka sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya pasti semuanya diterima oleh Allah. Ketika kita sudah bisa bersyahadat seperti yang kami terangkan di atas. Akan tetapi
ketika kita belum bisa bersahadat secara benar di sisi Allah, maka seluruh ibadahnya ya fana, hancur, lebur, terbakar oleh hawa nafsunya sendiri. Akan tetapi bila kita sudah bisa bersahadat seperti di atas, bahwa hidup ini Allah, hidup inilah yang mentuhani badan, yang mengutus badan. Dengan syahadat inilah, maka seluruh aktivitas, seluruh syariat-syariat badan ini akan menuju ke alam baqo, akan kekal. Karena apa? Karena yang berlaku di dalamnya ialah yang maha kekal, hidup yang kekal. Jadi roji'unya kepada alam baqo. Demikian Kang Mas, semoga bisa dipahami. Bila ada pertanyaan lagi silahkan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada contoh lagi di dalam Al-Quran cara berpuasa. Di Al-Quran ada ayat begini, Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi akulah yang melempar, kata Allah. Muhammad, bukan kamu yang memanah, tapi akulah yang memanah, kata Allah. Muhammad, bukan kamu yang membunuh, tapi akulah yang membunuh. Itulah kata Allah. Jadi pada intinya Muhammadnya, jadi pada intinya diri manusia kita sudah tidak mengakui seluruh pergerakan yang ada di badan ini. Semuanya adalah kehendak dan kuasa Allah. Inilah aplikasi dari ayat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi putus dari kemanusiaannya, yang ada hanya Allah dan perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah pencipta dirimu dan Allah lah pencipta seluruh perbuatanmu. Demikian sahabat. Alhamdulillah, terima kasih Mas. Cuma saya ada ingin bertanya sedikit lah. Tadi disebut artinya bila kita sudah mengenal dengan hayat, yang mana hayat itu adalah hayatullah, artinya dengan syarat kita ini merasakan bahwa diri kita ini sebenarnya tidak ada, melainkan yang ada itu, yang wujud itu, ya itulah yang dikatakan hayat. Ada disebut tadi berkaitan dengan Muhammad. Saya mengkali ada keliru sedikit, yang di kita yang jasad ini dipanggil Muhammad. Bolehkah bagi sedikit ilmu yang macam mana bahwa yang kita ini ataupun jasad ini dia dipanggil Muhammad? Oke, masih. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang kalau di dalam babakan syariat yang dikatakan Muhammad itu ya Muhammad bin Abdullah, yakni Kanjeng Nabi Muhammad yang sudah wafat 14 abad yang lalu. Akan tetapi di sisi hakikatnya adalah ada di ayat, ada di surat Al-Isra yang bunyinya Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhanalladzi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, yakni hambanya. Jadi bukan Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Bila yang diperjalankan itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad, pasti ayatnya demikian. Akan tetapi ayatnya berbunyi
Subhanalladzi asra bi 'abdihi, hambaku, hamba Allah. Siapakah hamba Allah? Apakah seluruh manusia itu bukan hamba Allah? Apakah seluruh badan manusia itu bukan ciptaan Allah? Apakah hanya badan kanjeng Nabi saja yang ciptaan Allah? Jadi seluruh manusia itu adalah ciptaan Allah, hamba Allah yang diperjalankan Allah, wakil-wakil Allah, khalifatullah. Jadi hidup yang menghidupi seluruh manusia itu ya Allah, yang mendalangi pergelaran seluruh manusia. Sudah banyak kita lihat di dalam tulisan-tulisan kaligrafi, ya, badan manusia itu seperti Muhammad, badan-badan manusia. Itulah yang dimaksud Muhammad Rasulullah, badan yang diutus oleh Allah. Jadi yang dimaksud Muhammad itu ya badan-badan seluruh manusia, badan-badan yang diwalikan oleh Allah, yakni al-wali yang dihidupi oleh Allah. Jadi sejak dari tanah sampai menjadi tanah lagi, manusia itu diperjalankan oleh Allah. Bukan jalan sendiri, bukan hidup sendiri, akan tetapi dihidupi oleh Allah. Demikian sahabat. Pada intinya kita wajib mengikuti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Sebuah contoh, yakni keadaan hati Kanjeng Nabi Muhammad selalu mentauhidkan Allah, selalu mengesahkan Allah daripada mengesahkan diri manusianya. Jadi hati Kanjeng Nabi Muhammad, keadaan kondisi hati Kanjeng Nabi Muhammad selalu mewujudkan Allahnya daripada mewujudkan diri manusianya di hatinya. Maka dari itu kita semua dituntun oleh Kanjeng Nabi Muhammad lewat syariat, yakni apapun yang kita kerjakan, baik sholat dan ibadah, wajib diawali dengan niat, yakni di akhir sebuah niat itu pasti pulang kepada Allahnya, yakni lillahi ta'ala, bukan linafsi. Jadi pada intinya apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu supaya hati kita semua bermakrifat bahwa seluruhnya itu Allah lah sebagai Tuhannya, Allah lah sebagai penguasa diri manusianya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah contoh bagi kita semua, contoh tauhid yang wajib kita ikuti. Kita jangan hanya mencontoh badan-badannya Kanjeng Nabi, syariat-syariat badannya Kanjeng Nabi, kita juga wajib mencontoh bagaimana keadaan Kanjeng Nabi ketika sholat dan ibadah, yakni hati selalu lillahi ta'ala, selalu rojiun kepada Allah lah sebagai penguasa dan yang mentuhani hamba-hambanya. Inilah sejarah hakikatnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Mas. Mudah-mudahan segala ilmu yang dikongsikan mudah untuk saya memahaminya, dan insya Allah mungkin Mas pun perlu berehat lagi. Banyak lagi persoalan-persoalan yang ingin saya tanya. Soalan tadi kesempatan nanti saya akan kemukakan soalan-soalan seterusnya. Terima kasih di atas kesudian Mas untuk memberi penjelasan atau penerangan yang berkaitan dengan Awaluddin Ma'rifatullah. Terima kasih sekali lagi.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bisa dipahami ya Kang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.